Hello everyone, balik lagi ke channel gue Sidik Bilari. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian pengalaman gue menggunakan motor gue ini, yaitu Honda ADV 150 versi CBS warna hitam. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian klik like, share, dan subscribe dulu. Dengan begitu kalian akan membantu gue untuk mengembangkan channel gue ini ke depannya. Udah di subscribe? Oke, coba kita bahas satu-satu. Pertama, gue mau bahas soal bannya. Nah, bannya ADV ini bawaannya adalah ban-ban dual purpose. Tapi karena walaupun ban dual purpose, tapi ketika jalanan licin dan hujan pun gue nggak merasa licin atau pernah slip sama sekali. Jadi menurut gue bannya ini lumayan oke sih. Walau nanti kalau bannya habis, gue mau coba ganti pakai yang ban untuk di jalan. Nah, setelah itu gue di sini mau bahas soal windshield-nya juga. Nah, kan kalau kita tahu kan bawaannya windshield dari ADV ini kan warna putih dan agak kecil ya, agak pendek. Jadi di sini udah gue ganti. Kenapa? Karena ketika windshield bawaannya itu gue diriin, itu cuma nutup bagian perut gue aja sampai sini. Dada gue tetap kena angin. Makanya di sini gue ganti yang agak tinggi supaya kalau gue bawa malam pun itu nanti dada gue nggak keterpa angin langsung. Oke, setelah itu gue di sini udah gue pasangin crash bar merek Bridgestone. Nah, di sini gue sengaja pasangin ya ibaratnya untuk melindungi bodi motor gue juga sih. Dan di sini juga udah ada slot untuk pemasangan lampu tembaknya. Tapi gue belum beli sama sekali sih itu. Jadi ibaratnya ini motor masih standar abis, belum ada modif-modifan aneh-aneh, paling cuma penambahan aksesoris. Dan motor gue pun ini walaupun sudah berumur setahun, tapi kilometernya baru jalan 8.000. Jadi menurut gue ini bukan motor capek lah. Oke, setelah itu gue mau bahas soal handlingnya. Nah, handlingnya ini menurut gue enak banget sih, gue acung jempol buat ADV. Di situ gue udah pernah ngerasain untuk bawa touring ke Ujung Genteng, ke Bandung. Itu gue nyelip-nyelip pun enak, walaupun kita harus tetap jaga keselamatan ya nyelip-nyelipnya. Jangan asal-asal nyelip. Setelah itu gue mau bahas soal apa lagi ya? Oh, mungkin yang agak gue permasalahan di sini mungkin di CVT-nya. Ya kita nggak bisa mengelak lah kalau ADV ini kadang-kadang gue suka ngerasa geredek gitu. Tapi paling geredeknya sih ketika gue belum panasin motornya sama sekali sih. Paling kalau misalkan gue udah panasin 2-5 menit, geredeknya sih udah agak hilang. Tapi setelah itu pas gue bawa jalan pun ya udah enak lagi. Menurut gue sih oke. Nah, oke-nya di sini itu karena pertama pastinya di stop and go-nya tuh menurut gue enak. Itu jadi ketika kita lagi macet-macetan, jadi gue langsung gas-gas dikit pun itu udah ngangkat ibaratnya. Ya walaupun sih kalau kalian yang penyuka kecepatan atau speed gitu ya kalian sih salah pilih motor. Karena nih ADV gue udah pernah tes itu bawa mentok itu di 108, mungkin kalau di merek-merek sebelah bisa lebih dari itu. Oke, setelah itu kalau untuk masalah display, ya display sih gue nggak begitu permasalahin banget, karena paling display yang kepake sama gue cuma speedometer, full meter, sama voltmeternya aja sih. Jadi ya walaupun di merek-merek tetangga pasti banyak yang fitur-fitur banyak segala macam, tapi ini cukup buat gue. Nah, gue juga lupa ngasih tahu kalau untuk masalah iritnya, menurut gue sih Honda ADV ini udah irit banget ya. Gue udah pernah tes dari Jakarta ke Bandung PP itu kurang lebih makan bensin 60 ribuan. Untuk Matic sekelas 150 cc sih, kalau kalian bandingin sama merek tetangga, ini udah paling irit menurut gue. Top lah, top pokoknya untuk masalah bensin. Ini nggak diraguin lagi, mantap. Oke, setelah itu apa lagi ya? Oke, mungkin setelah itu gue mau kasih tahu juga soal bagasinya. Wah, bagasinya sih menurut gue sih gede banget. Gue terakhir touring itu ke Bandung itu, gue bawa baju full di bagasi. Dan itu pun masih ada space sisa. Menurut gue nih, oke, gue acung jempol. Setelah itu menurut gue, ini sih, dari spakbor bawaannya. Ya yang gue rasain sih dari spakbor bawaannya itu, ketika jalanan becek atau hujan, menurut gue agak nyiprat. Makanya di sini gue udah ganti pakai TLTD dan mudguard di sini. Mudguardnya sih gue pakai merek dari merek
MHR. Nah setelah itu gue sih udah nggak pernah ngerasain kecipratan lagi di belakang. Apalagi ya? Oh iya, gue lupa. Mungkin di sini gue mau bahas soal shock depannya. Shock depannya. Nah di sini gue buat perbandingan karena motor sebelum ini kan gue menggunakan dari Kawasaki KLX, dan setelah gue pindah ke sini, wah keren coy, ajib banget. Di sini gue ngerasain shocknya walaupun masih teleskopik, tapi empuknya tuh ngalahin dari shock bawaannya KLX menurut gue. Mantap, enak menurut gue. Nah setelah itu mungkin ini kita bahas soal yang shock belakangnya. Ya walaupun di sini shocknya dari Showa, tapi setelah gue rasakan mungkin kalau buat dibawa sendiri itu agak keras, agak mantul lah ibaratnya. Tapi kalau kita bawa boncengan, wah itu enak sih. Jadi empuk, yang dibonceng pun merasa nyaman. Makanya cepatan kalian cari boncengan. Oke, setelah itu gua mau bahas soal apa lagi ya gue bahasnya ya? Kayaknya udah semua sih dari semua yang gue rasain ini. Jadi dari pas gue sebutin plus dan minusnya di video ini, ya menurut gue sih minusnya sih ketutup semua ya sama plusnya. Jadi menurut gue, ya gue sih senang-senang aja pakai motor ini. Walaupun dari merek-merek tetangga itu sudah banyak yang fitur-fiturnya melebihi EDV ini. Apalagi gue suka juga modelnya yang adventure. Jadi mungkin itu aja video pengalaman gue menggunakan EDV ini. Terima kasih.